teman-teman di dalam kita ini sudah bergabung di webinar sebelumnya, baik yang MOVA maupun yang automation. Nah, khusus di malam ini kita bahas tentang seni prompting. Prompting itu gimana cara kita berkomunikasi dengan AI. Nah, seperti yang teman-teman tahu, biasanya kan kalau kita prompting itu seringkali hasilnya itu nggak sesuai. Itu ada beberapa tips dan beberapa parameter yang akan nanti kita bagikan secara gratis untuk teman-teman di webinar kali ini. Nah, mari kita mulai aja ya. Kenapa kita harus belajar prompting sekarang? Teman-teman mungkin sudah sering dengar ya, kasus gimana kalau misalnya orang yang menggunakan AI itu akan mengungguli orang lain, atau mungkin orang yang nggak pakai AI bakal ketinggalan dibandingkan teman-teman yang nggak pakai AI. Tapi nggak sesederhana itu. Nggak cuman karena kita pakai AI, maka kita sudah pasti lebih unggul dari orang lain. Karena untuk menggunakan AI dengan efektif dan efisien, kita butuh namanya prompting. Nah, kenapa kita harus belajar? Karena satu waktu. Seringkali saat kita generate atau kita memberikan input ke AI, nah sebagai prompting ini saya jelasin sebagai input ya. Di proses sebuah sistem bekerjanya AI itu ada input, proses, sama output. Jika inputnya sudah salah, masukkan perintah atau komen dari kita itu sudah salah, maka si AI akan salah menanggapi apa yang kita inginkan. Maka hasilnya juga akan salah. Jadi dasar pertama yang harus kita benari adalah input. Bagaimana kita berbahasa secara efektif dan efisien ke AI. Dengan prompting kita juga bisa menghasilkan ide baru. Kadang sometimes kita butuh ya namanya brainstorming. Aku kadang juga kadang-kadang mau bikin ide apa lagi ya, konten apa lagi ya, atau sekadar hanya untuk bertanya hal-hal yang awalnya aku nggak tahu. Nah, itu kita butuh prompting yang jelas dan struktur yang jelas agar si AI ini mengerti dan menghasilkan output yang sesuai dengan kita inginkan. Ketika dia menghasilkan output yang bagus, nah maka manfaat ketiga akan kita dapatkan, yaitu kualitas konten. Kualitas konten yang kita hasilkan dengan prompting yang bagus, ketika inputnya sudah benar, diproses dengan AI yang canggih, maka akan menghasilkan output yang berkualitas. Nah, teman-teman ingat, dasar pertamanya adalah input. Karena ketika inputnya salah, ketika awalannya sudah salah, maka akan diproses dengan tidak benar, akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi atau tidak sesuai keinginan. Nah, jadi segitu pentingnya teman-teman menguasai ilmu prompting. Dan ilmu prompting ini tidak baku ya, dia akan selalu update karena kemampuan si AI ini pun setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari dia update. Bahkan si AI ini bisa kita ajari. Kita bisa ngajari dia dengan memasukkan beberapa data sebagai database-nya si AI agar dia mampu berpikir sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, next. Nah, ini contoh prompt yang buruk sama prompt yang baik. Di saat orang menggunakan AI itu kadang dia terlalu simple. Buatkan caption bagus, atau misalkan buatkan saya gambar kucing. Itu terlalu umum. Hasilnya tuh ya abu-abu gitu. Kucing kan banyak ya. Kucing apa? Kucing garong kah? Kucing oren kah? Kucing apa tuh yang lagi bagus? Kucing Persia, kucing gimana? Sedang apa dia? Nah, itu kita butuh detailkan di prompt. Baiknya contoh prompt yang baik itu kita bisa memberikan hal yang detail dan spesifik agar si AI itu bisa menghasilkan hasil yang lebih sesuai dan kreatif. Nah, kalau misalnya yang di sini dicontoh di slide itu adalah cuman buat caption yang bagus. Caption yang bagus itu seperti apa? Si AI akan menerawang itu. Apa sih caption yang bagus tentang apa? Tapi kalau kita sudah mendeklar atau kita sudah dari awal kita sudah mensugesti si AI ini memberikan input bahwa dia harus membuat caption untuk promosi kopi dan base sosial medianya adalah di Instagram. Dia akan berusaha mencari. Tapi apakah itu sudah bagus? Sudah lebih baik daripada yang sebelumnya, tapi masih bisa dioptimalisasi lagi. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, untuk struktur dasar prompt yang efektif, teman-teman harus perhatikan role, konteks. Dari role dan konteks, itu akan menghasilkan output yang bagus ketika kita sudah berhasil menginput task. Nah, task ini adalah perintah yang kita lakukan. Role ini, si AI itu kita sound atau kita komen supaya dia berperan sebagai siapa dan apa kemampuannya si AI itu.
Memang secara umumnya si AI itu udah punya database yang besar ya, tapi kemampuan dia dalam melakukan mencari data ketika dia terlalu luas, ya teman-teman bayangkan aja logikanya, saya suruh teman-teman mencari sebuah batu bata itu di hutan yang luasnya mungkin 200 hektar, dibanding saya suruh teman-teman cari batu bata tapi posisinya di suatu ini ruangan yang ukurannya cuma 3x3. Itu sangat lebih gampang ditemukan di situ dibandingkan yang di luasan yang lebih luas. Jadi kita akan mengerucutkan si AI ini agar dia mampu lebih cepat berpikir dan dia bisa generate hal yang lebih bagus. Nah, lalu berikutnya konteks si AI ini harus tahu konteksnya itu kita tuh mau apa. Kita mau apa yang kita inginkan dari situasi yang kita berikan ke si AI ini sendiri. Jadi sudah dia tahu role-nya, dia tahu konteksnya kita tuh apa yang kita harapkan. Dari yang apa yang kita harapkan itu kita berikan dia perintah dalam bentuk prompt, lalu output. Output itu kita bisa, sekarang AI bisa ngasilin macam-macam ya. Nggak hanya teks aja, dia bisa ngasilin gambar, dia bisa ngasilin juga video. Mungkin teman-teman di sini ada yang usernya Mova itu udah menggunakan tools kita yang bisa generate-nya banyak. Itu salah satu yang untuk menghasilkan output dalam bentuk video ataupun gambar. Nah, ini tadi kita masuk ke role and context dalam prompt. Gunakan teknik. Slide-nya nggak kelihatan, Om. Ya? Slide-nya nggak kelihatan. Slide-nya nggak kelihatan. Aman kelihatan kok. Kenapa Om Supat nggak kelihatan ya? Om Kayaknya Supat jaringannya itu. Oh, Oh, nggak apa-apa, Ya, nanti aku ntar selesai ini Om Supat slide-nya aku kasih ya PDF. oh baik Om. Makasih Om. Aman, nanti ping aja aku, kan ada ya nomornya, nanti aku kasih ya. Karena aku nanti juga mau kasih bonus ke teman-teman yang hadir malam ini. Aku ada bikinin satu file prompt mastery itu tentang generate untuk tema hyperrealistic, terus ada juga nanti deh banyak. Dan ada nanti di tabel bawahnya itu parameter untuk bikin karakter konsisten. Nah, teman-teman kan agak kesulitan kemarin bikin karakter konsisten kan? Aku kasih contekannya nanti, itu gratis ya. Nanti aku kirimin di ininya. Siap. Makasih Om. Oke, sama-sama. Terus kita lanjut ya. Untuk teknik XS itu kita ada pola untuk mengarahkan peran AI. Jadi kayak tadi aku cerita, si AI ini harus kita kasih tahu bertindak sebagai apa. Nah, yang terakhir ini yang dapat aku update sudah dibatasi. Dulu AI itu bisa bertindak sebagai tenaga medis loh. Mungkin teman-teman ada yang pernah berobat tapi nggak mau ke dokter, nanya lewat AI. Itu dulu dia bisa ngasih jawaban, pakai obat apa, ini apa. Sekarang dia nggak bisa, karena dia udah dibatasi kemampuannya sama si developer programnya agar takutnya misleading. Karena kenapa takut misleading? Ketika inputnya salah, si AI-nya ini nanti ngasih jawaban yang salah. Dan sebagai medis itu kan nggak sembarang, karena salah takaran obat berapa mili aja itu bisa ngilangin nyawa, jadi dihilangin. Padahal dulu aku juga sering pakai, misalnya aku sakit nih kira-kira batuk, obat yang cocok tuh kandungannya apa gitu. Jadi aku cari di apotek atau apa. Dulu dia bisa bertindak sebagai tenaga medis. Kalau sekarang ini dihilangin. Nah, jadi kalau yang sekarang kita balik ke contoh, kita suruh bertindaklah sebagai digital marketer, berikan saya strategi promosi di TikTok untuk produk skincare, dan kita spesifik lagi, audiensnya adalah remaja. Nah, nanti dia akan, si AI ini akan berpikir sesuai dengan sudut pandang yang kita kasih tadi. Hasilnya akan lebih relevan dan sesuai kebutuhan dibanding kita bilang, tolong buatkan saya strategi promosi untuk skincare. Skincare-nya kita nggak detailkan itu untuk remaja dan di mana media sosial yang kita targetkan. Itu beda-beda soalnya. Beda audiens, beda bahasa. Berikutnya, teknik XS ini juga kita bisa setting gaya komunikasi si AI tadi. AI tadi bisa berbicara dengan kita secara formal atau seperti santai seperti teman. Jadi menggunakan AI ini ke depannya, teman-teman mungkin sudah lihat update yang terbaru ya. Humanoid robot AI itu sudah masing-masing negara sudah mulai memiliki. Semoga tidak jadi seperti film Terminator ya. Cuman ke depannya si robot-robot ini akan bertindak semanusia mungkin. Dia juga bakal bisa berkomunikasi dengan kita sehuman mungkin. Jadi ketika mungkin bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus, mohon maaf mungkin misalnya mata tidak mampu melihat ketika dia menjam, AI itu bisa berbahasa seperti manusia, kayak Terminator itu yang bakalan terjadi bang. Jangan bang,
Itu mudah-mudahan sesudah kita tidak ada aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk variasi tone kita bisa setting dia AI itu berbahasa dan kita dalam bahasa formal, santai ataupun mode kreatif ya. Nah, berikutnya yang tadi aku ceritain bahwa AI ini juga bisa kita setting untuk prompt agar dia memberikan kita ide konten kreatif. Kadang-kadang kemampuan manusia dalam menghasilkan ide itu tidak sedetail AI karena kemampuan kita itu untuk berimajinasi itu sometimes terbatas. Kalau ketika kita menjalani rutinitas, kayak teman-teman memaksakan diri untuk berpikir kreatif. Aku mau mikir ide kreatif, mikir apa ya? Jangankan mikir ide kreatif. Ada nggak dari teman-teman yang ngerasa nanti sore makan apa enaknya ya? Cuman sesimpel itu ide. Cuman sometimes kita sulit untuk menentukan. Nah, akhirnya kita butuh referensi. Kita bisa tanya si AI ini, gimana sih? Apa sih idenya? Coba kamu kasih aku ide gitu. Jadi kita punya asisten khusus pribadi yang bisa kita suruh-suruh gitu. Jadi dengan prompt, buatkan saya ide misalnya tentang AI yang lucu tapi edukatif, kita bisa buat kayak ini. Kita juga minta variasi format konten. Jadi seandainya konten itu aku tampilkan di Instagram, aku tampilkan dalam bentuk YouTube Short, karena dia beda-beda. Kita juga bisa tentukan target audience. Nah, gimana sih target audience? Yang seperti saya bilang tadi, target audience setiap produk atau setiap ide cerita itu beda. Mungkin untuk di anak-anak, tema ceritanya seperti apa, si kancil. Kalau misalnya untuk orang dewasa, kayaknya cerita si kancil itu udah nggak menarik lagi. Mungkin tentang finance. Nah, jadi setiap niche itu, si AI ini akan mampu memberikan kita ide-ide yang baru ataupun ide-ide yang lama tapi dimodifikasi supaya lebih bagus. Nah, untuk itu kita bisa tanya lewat prompting. Tapi nggak sekadar cuma bilang, tolong buatkan saya ide ya, saya mau bikin video di TikTok tentang apa, gitu. Itu kita harus detailkan. Tapi sebelumnya lagi, tadi kita harus bisa declare dia, bertindaklah sebagai konsultan digital saya, misalnya kayak gitu. Saya adalah seorang content creator. Saya bergerak ini, saya jelaskan lagi latar belakang saya apa. Nah, kita kasih dia tugas. Nah, harapannya kita pengen muncul outputnya seperti apa. Nah, nanti itu kita harus tampilkan juga. Jadi ingat, input proses output tadi, input ini harus sudah di-declare secara sedetail mungkin, agar si prosesnya dapat dikerjakan dengan maksimal, menghasilkan output yang sesuai yang kita inginkan. Sometimes outputnya mungkin belum sesuai dengan yang teman-teman inginkan, cuman kita masih bisa regenerate atau kita perbaiki. Nah, itu nanti ada juga tips di slide-slide berikutnya. Nanti setiap prompt yang teman bikin, usahakan teman-teman itu kalau nggak tersave secara cloud, simpan di Excel atau di mana. Suatu hari itu teman-teman akan butuh melihat perkembangan dari promptingnya teman-teman. Oke, berikutnya ini contoh prompt untuk copywriting atau caption. Kurang lebih sama. Teman-teman itu declare si AI-nya itu nanti, tolong berikan saya, bertindak dulu dia sebagai social media content, terus kita kasih dia formula untuk copywriting. Kita harus declare ke dia, target audiensnya itu siapa, produk layanan kita itu apa, bagaimana nanti hasil outputnya itu dalam bentuk tone yang seperti apa, terus panjang teks atau paragrafnya juga kita bisa setting supaya dia menghasilkan prompt yang kita inginkan. Yang ini untuk prompt untuk desain atau visual AI. Nanti teman-teman yang sudah jalanin Mova mungkin ada lihat ya di parameter kita ada setting untuk sinematik, kita ada setting juga nanti pencahayaannya. Ini kan kayak neon blue light. Ada yang kemarin itu kita bikin untuk cahaya golden light, jadi kayak suasananya agak sore. Nah, ultra realistik ini itu tampilannya nanti akan seperti apa. Nah, kata-kata kunci seperti ini itu sangat-sangat dibutuhkan oleh AI di seperti Wix dan Nano Banana. Karena dia menangkap kata-kata dari input prompt kita ini sebagai perintah untuk dia, dan dia akan berusaha memproses, menghasilkan hasil yang kurang lebih seperti yang kita inginkan. Nah, kelemahan AI saat ini, dia kan nggak bisa baca kita punya keinginan ya. Sometimes, aku kan pengennya kayak gini, kok sudah ketik-ketik, masih juga nggak jadi, masih juga nggak sesuai yang aku inginkan. Nah, itulah, ternyata AI itu nggak se-perfect itu, dia masih butuh kita sebagai manusia untuk nilai. Ini kira-kira sudah pas belum dengan yang kita inginkan? Kalau masih belum, kita perbaiki prompt-nya. Nah, jadi prompt itu semakin detail, semakin baik. Jadi karena si AI ini butuh kedetailan itu. Sometimes aku
kemarin aku ada buat satu prompt tingkat lanjut ya. Cuman mungkin waktu itu dibantu AI juga aku bikin promptnya. Aku buat prompt itu sudah sampai pakai gaya fisika. Jadi aku bikin adegan karakter itu terbang. Jadi tingkat terbangnya itu diukur sama dia itu. Ada gerakan selebaran apa shellnya itu karena angin itu tuh berapa jika dengan gerakan tingkat kecepatan angin berapa knot itu gerakannya itu gimana. Saking detailnya si AI-nya nggak bisa generate. Jadi terlalu detail juga belum mampu dia. Oke, kita lanjut. Ini ada prompt untuk editing dan produksi video. Seperti teman-teman ketahui, memang kan saat ini untuk di video yaitu maksimal baru 8 detik. Ada sih yang bisa sekarang kalau nggak salah terakhir aku cek di AI yang baru, Flow, itu dia ada fitur scene builder. Dia bisa up, dia bisa perpanjang, dia jatuhnya itu ngambil dari last scene. Jadi ngambil picture yang terakhir itu dari, kan aku bikin 1 sampai 8 detik, di detik ke-8 itu ketika kita klik plus, kita kasih prompt lagi, dia akan berusaha memanjangkan adegan yang tadi. Di yang terbaru ada tuh, aku tadi ngecek di Flow AI. Dia fiturnya namanya Scene Builder. Nah, kita nanti di produksi dalam video itu kita kan perlu ngasih elemen visual, seperti apa dia di shoot. Bahkan kalau teman-teman perhatikan untuk prompt yang detail itu, ada beberapa kreator itu mencantumkan kamera yang digunakan. Tampilkan generate video ini dalam bentuk tampilan shoot dari iPhone atau dari kamera Sony berapa, mirrorless ini dengan lensa 35 mm, tipe shoot angel shootnya berapa, itu bisa didetailkan. Semakin detail, maka hasilnya akan semakin mendekati atau bisa dibilang sesuai dengan yang user inginkan. Jangan lupa ya, posisinya kita user. Oke, berikutnya ini ada tips untuk meningkatkan hasil prompt. Jadi jangan takut teman-teman untuk bereksperimen, kita harus selalu coba. Jadi teknik prompt ini seperti yang saya sampaikan ya, dia itu selalu berkembang. Jadi tidak terpaku hanya dengan teman-teman sudah dapat satu parameter, itu masih bisa dikembangkan lagi untuk prompt itu. Dan setiap prompting yang dilakukan oleh orang-orang itu berbeda. Sometimes kan ada bilang, Om boleh minta promptnya nggak? Bukan kita nggak mau ngasih. Sometimes itu kenapa kita nggak selalu nyuapin promptingnya teman-teman? Karena ketika teman-teman terbiasa dengan menerima suap prompting, teman-teman itu membuntukan kemampuan teman-teman dalam berkreativitas atau berpikir. Jangan lupa, AI semua orang bisa pakai. Tools semua orang bisa pakai. Tools yang kita kasih, misalnya teman-teman, kita kasih pesawat jet tempur lah, sudah super canggih, tapi teman-teman nggak bisa operasikan, itu jadi hasilnya percuma. Atau bisa ibaratnya teman-teman kita kasih sebuah hyper sport car lah. Aku kasih teman-teman mungkin Ferrari gitu dengan bisa speednya itu harusnya bisa sampai di 300 km per jam. Cuman karena teman-teman nggak punya skill buat ngendarainya, teman-teman nggak bisa pakai. Ya percuma. Bahkan mungkin ketika teman-teman memaksa pakai, akhirnya nabrak. Nah di situ yang saya sampaikan, saya nggak mau teman-teman itu membuntukan kemampuan teman-teman untuk berkreativitas atau berpikir. Nah, untuk beberapa teman-teman yang belum masuk di grup kita atau di Ngulik AI Academy, mungkin belum tahu. Nah, untuk di Ngulik AI Academy ini kita berharap untuk teman-teman di Indonesia ini yang sekarang ada di sini adalah pioner di daerahnya masing-masing lah. Itu sebagai penggerak digitalisasi menggunakan AI. Jadi kalau sekadar cuman untuk diri sendiri, sebenarnya kita nggak perlu bikin webinar ini teman-teman. Kita bisa konsumsi sendiri, bahkan untuk kayak tools yang kita buat pun kita juga nggak perlu juga share. Kita bisa jual putus ataupun kita nggak perlu ajari lagi teman-teman untuk bagaimana cara menggunakannya lebih efektif dan lebih efisien. Karena harapan kita ini, kita nggak mau lagi untuk di Indonesia itu selama ini kan sebagai konsumtif ya, konsumen. Kita hanya menerima produk, kita hanya sebagai pangsa pasar akhir. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin teman-teman ini, setidaknya dari yang ada di kelas ini, sudah jadi penggerak digitalisasi menggunakan AI di daerahnya masing-masing. Atau minimal di rumahnya lah. Karena suatu hari nanti teman-teman, dari hari ini, sampai paling pergerakan AI itu cepat banget ya, setahun atau 2 tahun. Nah, nanti di saat-saat itu mungkin anak-anak di sekolah itu udah mulai belajar bagaimana tentang AI.
Ya, kalau kita yang mungkin yang usianya sudah 30-an ke atas, 40-an ke atas, suatu hari kita masih juga tidak menggunakan kemampuan AI kita ini untuk belajar, itu ya kita hanya akan jadi penonton dan akan terus seperti itu gitu loh. Jadi teman-teman yang sudah join di hari ini, saya juga ngerasa salut karena kalian sudah punya kemauan untuk belajar ya. Karena sometimes ada kesempatan, ada peluang, bahkan hanya dengan nonton aja ataupun gratis ya ilmu itu, nggak semua orang mau gitu, nggak semua orang mau punya effort untuk belajar atau mengupgrade kemampuan dia berpikir. Jadi ketika saya sudah 50 tahun suka AI, iya, jangan digunakan untuk yang tidak-tidak Om ya, karena AI ini bisa juga digunakan untuk yang tidak-tidak. Jadi sementara ini, ketika teman-teman sudah ada niat untuk bertambah secara kemampuan berpikir, menambah ilmu, itu suatu hal yang bagus bagi saya. Saya ngerasa teman-teman itu adalah orang-orang yang punya niat untuk maju ya. Karena di Indonesia untuk literasi ataupun kemampuan berpikir, mungkin teman-teman juga bisa lihat, jangankan untuk bertanding dengan AI, kemarin kalau nggak salah lihat apa ya, videonya KDM ya, anak SMP itu kali-kalian aja nggak bisa gitu. Kalian dasar, 7 kali 5 aja dia nggak bisa gitu loh. Apalagi harus bertanding dengan AI yang tingkat berpikirnya itu sangat-sangat canggih. Jadi gap-nya itu bakal sangat-sangat jauh ketika orang tidak bisa menguasai AI ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry kepanjangan nih cerita yang lain. Oke, do and don't saat membuat prompt. Do, ingat catat ya kalau bisa nyatet. Teman-teman harus catat. Prompt itu harus spesifik, harus dijelaskan, spesifik dan detail dalam instruksi. Karena ingat, ini adalah input. Ketika inputnya detail, ketika inputnya jelas, teman-teman bisa mengharapkan si AI itu mengerti apa yang kita inginkan, memproses sesuai apa yang kita mau, dan menghasilkan output yang kita harapkan. Ingat, inputnya harus spesifik dan detail. Kita harus juga berikan dia konteks yang relevan, kita juga harus tentukan format output. Nah, kemarin aku format output contohnya ya, misalnya kan aku lagi generate prompt untuk video. Aku malas ngeklik untuk ngopi itu kan kadang di blok itu. Tulisan ini harus di blok gitu. Aku malas ngeklik ngedragnya aja saking itu udah malas. Aku minta dia tampilkan dalam bentuk kode snip. Jadi ada muncul tombol copy di samping prompt itu. Jadi aku tinggal copy aja, klik udah ke prompt, langsung pindah ke aplikasi Mova, tinggal paste. Oke, ini contoh aja. Donnya itu jangan memberikan pernyataan yang terlalu umum. Teman-teman juga jangan memberikan instruksi yang bertentangan. Instruksi yang bertentangan itu gimana? Itu kemarin ada yang sering error tuh. Instruksi yang bertentangan itu contoh. Teman-teman udah generate, aku pengennya aspek rasionya potret 9:16. Potret tahu ya? Yang kayak di handphone. Yang ini, panjang. Yang vertikal. Terus pas di settingan parameter, teman-teman bikin 16:9 atau landscape. Si AI itu bingung. Tadi mintanya berdiri di promnya, tapi pas dijalani mintanya ini manjang. Jadi itu bertentangan. Seperti misalnya teman bilang, tolong dong bikinin siangnya agak malam dikit gitu. Itu si AI itu nggak mampu berpikir itu. Atau misalnya tolong bikinin, tolong buatkan apa ya, tampilan gulanya agak banyak dikit. Nah itu tuh, udah agak banyak dikit. Jadi si AI ini banyak apa dikit. Nah jadi jangan kasih bahasa-bahasa ambigu atau bahasa-bahasa yang bertentangan. Pastikan itu bahasa itu detail agar si AI ini mampu mengerti apa yang kita inginkan. Oke. Berikutnya jangan lupa juga memberikan target audience. Yang tadi saya udah nyampein juga sebelumnya, target audience itu penting. Teman-teman harus tahu ke target audience mana yang kita targetin, karena kita nggak bisa targetin semuanya. Kalau kita targetin semuanya itu terlalu luas, hasil kontennya nggak spesifik. Terus tidak memberikan batasan yang jelas. Nah ini mungkin teman-teman udah pernah baca negatif prompt. Kita prompt itu bisa kasih negatif, tapi jangan kasih kata-kata jangan. Nggak perlu kasih jangan buat, nggak perlu. Cukup ketik negatif prompt .2. Nah si AI itu akan membaca. Negatif prompt itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan, gitu. Jadi di prompting sendiri kita tidak perlu mendetailkan kata-kata jangan, jadi bisa pakai negatif prompt. Oke, berikutnya, nah untuk
tools AI pendukung prompting itu banyak ya. Kalau di ChatGPT teman-teman pasti udah tahu yang OpenAI, terus di Gemini itu juga ada AI Google. Kalau untuk gambar itu udah teman-teman udah pasti pernah dengar kayaknya soal Midjourney, Leonardo, DALL-E. Ini adalah nama-nama AI. Secara fungsinya kurang lebih sama, cuman mereka punya apa karakteristik sendiri-sendiri hasil dari yang di-generate. Tapi kalau di ngulik AI Academy, kenapa kita lebih fokus ke toolsnya Google? Satu, Google ini sampai hari ini ya, dia secara perusahaan teknologi itu adalah yang terbesar. Bahkan hampir semua teknologi di dunia ini dimiliki Google. Secara database, Google itu yang terbesar. Tidak ada satupun user di dunia ini, entah itu komputer, entah itu user handphone, yang tidak pernah menggunakan Google ataupun tidak memiliki akun Google. Jadi Google itu secara database sangat besar. Terus juga kebetulan di Ngulik AI sendiri kita kemarin dapat support dari tim Google itu untuk di akun Ultra. Tapi aku nggak usah cerita dulu lah itu ya. Untuk video kita bisa pakai Runway ML, CapCut ini bisa untuk editing. CapCut juga sekarang udah ada fitur AI-nya ya teman-teman ya. Tapi harus bayar yang pro gitu. Untuk suara juga ada Event Labs. Kemarin aku kalau nggak salah lihat di komunitas itu ada yang bikin ini loh video klip dangdut. Siapa ya? Om Rengga atau siapa ya? Ada bikin tuh video klip dangdut itu. Jadi dia generate video, terus soundnya dia pakai Suno. Jadi hasilnya bagus. Kalau nggak salah kemarin Om Andi juga ada bikin video anak-anak itu. Berikutnya, nah ini studi kasus dari ide ke konten jadi. Kita bisa bikin dari workflow lengkapnya, kita minta riset dari ide dulu. Mungkin bisa minta dari Gemini itu bertindak sebagai konten strategis, kita minta dia bikinkan kita 5 konten untuk edukasi AI. Terus kita juga bisa minta dia bikinkan prompt untuk script dan caption. Di Nano Banana kita bisa bikin visual design. Nah, untuk Nano Banana ini teman-teman mungkin udah pernah biasanya generate foto. Kalau untuk yang cewek-cewek itu biasanya sekarang lagi tren itu bikin foto-foto yang sinematik ya. Karena sekarang itu untuk foto kelas studio itu nggak perlu pergi ke studio foto. Cukup foto aja wajah kita ataupun foto selfie itu sudah bisa kita generate sebagai foto kualitas studio hanya di AI. Untuk prompt video sendiri, nah ini yang tipe standar ya. Tolong buatkan saya 15 detik animasi sequence. Sequence itu dia berurutan yang menampilkan aplikasinya AI, ada transisi smooth dengan professional style. Nah, posisi ini adalah prompt standar ya. Ya cuman ngetik kayak gini nih sebenarnya sudah kelihatannya kayaknya sudah bagus, tapi belum. Nah, itu yang aku bilang, seni prompting itu selalu berkembang, teman-teman bisa mengembangkan sendiri juga nanti promptingnya. Yang penting sudah tahu struktur dasar. Ya ketika teman-teman sudah tahu basicnya, ngembanginnya lebih gampang. Oke, berikutnya. Oke. Di sini udah habis. Aku lanjut dulu ke yang ini. Bentar ya. Sorry. Oke, ini aku mau ngasih teman-teman nanti yang di kelas hari ini ya. Ini contoh. Aku ada bikin kemarin tuh untuk prompt hyper realistis prompt. Jadi untuk tampilan gambar ini, kelihatan nggak tampilan gambarnya? Tampilan kucing ini tadi. Kucing sama harimau ini yang ada detail-detail tanah ini. Itu berdasarkan 3 kata kunci ya. 3 kata kuncinya adalah subjek. Subjeknya itu kucing sama harimau. Terus dia ada elemen uniknya topi jerami. Ini mana gambarnya? Kok hilang? Oke. Terus dia gaya visualnya adalah hyperrealistis. Hyperrealistis itu menampilkan situasi yang dramatis ini kayak genangan air. Kayaknya bermasalah nih, sorry. Terus juga dia nampilin harimau itu dalam bentuk aslinya, sama kucing yang tadi nepok-nepok kepala si harimau. Kayaknya kalau di dunia nyata itu kayaknya agak sulit terjadi ya, kejadian seperti itu. Nah, itu promptingnya, itu hasil yang tadi, itu hasil gambar tadi itu dihasilkan dari prompting ini. Ini versi bahasa Inggris, versi Indonesia. Kemarin ada yang nanya sama aku, Bang, prompting itu kalau pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, apakah hasilnya akan beda? Jawabannya adalah beda.
Untuk AI itu sebenarnya dia akan lebih memahami dalam prompting dalam bentuk bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu mungkin bahasa dasarnya si dia. Cuman memang dia dapat mengerti bahasa yang kita tampilkan dalam bahasa Indonesia. Sometimes itu yang sering terjadi itu adalah bahasa-bahasa yang ambigu, dia nggak gitu paham dalam versi yang kita inginkan jika dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika dalam bahasa Inggris dia lebih spesifik. Tapi ada satu lagi jenis prompt yang lebih spesifik lagi. Dia dalam bentuk coding atau dalam mungkin teman-teman yang sudah pernah generate di kita tuh dalam bentuk kode JSON. Kode JSON itu dia terstruktur. Jadi dia seakan-akan prompt itu adalah coding. Jadi si AI itu akan membaca dia secara berurutan. Apa yang sudah di-declare dari awal, parameternya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu dalam format JSON. Oke, aku lanjut yang hyperrealistic cinematic ya. Ini juga aku hasilin dari AI, nanti aku kasih contoh. Nanti kita coba generate ya. Ini subjek atau gayanya adalah robot steampunk. Dia sedang main biola, latar belakangnya adalah aula konser. Promptnya seperti ini. Cinematic hyperrealistic digital art medium shoot. Jadi tampilannya kameranya adalah medium shoot. Terus dia juga kita minta dia sedang bermain violin ini biola, matanya biru, nih matanya biru ya. Tuh. Terus backgroundnya ini adalah konser hall. Terus foregroundnya ini depannya ini itu ada bucket bunga mawar merah. Out of focus berarti dia ngeblur. Itu udah kita kasih settingan juga. Situasinya tuh dramatik, warm light, highly detail. Nah itu kita cantumkan di prompt kita. Maka dia akan ngasilin kurang lebih gambarnya seperti ini. Terus ini nih, ini juga hasil generate AI. Subjek katanya adalah 3 kata kunci, mobil steampunk emas, dia aksinya oh salah nih. Ini aku belum edit, sorry. Ini lewat ya. Dia latar belakangnya adalah istana rokoko. Ini sorry nih, aku tadi kemarin nggak aku cek cantumnya sama yang belakang. Nah, yang jadi prompt dalam bentuknya seperti ini. Ultra realistic, wide shot. Wide shot itu berarti dia posisi kameranya agak lebih jauh, lebih zoom out. Jadi tampilannya lebih luas. Dia nampilin mobil dengan ornamen-ornamen seperti ini. Nah, kita detailin di sini. Kita maunya seperti apa. Apakah dia akan langsung ngasilin seperti ini? Tidak. Jadi aku ngerjain promnya ini, maka aku bilang tadi promnya itu bisa diubah ya. Sometimes aku udah klik, udah aku copy nih, promnya udah aku generate. Aku lihat hasilnya kayaknya kurang. Maksudnya masih kurang nih. Nggak sesuai yang aku inginkan. Aku generate lagi, tapi biasanya kita tambah. Kita tambah ini, tambah keterangan di situ. Nanti aku contohin. Oke, ini kemarin kalau nggak salah ada yang lihat ini nggak konten yang aku bikin bangsa Victoria ini turun ke bumi nyari link from AI. Nah ini dasarnya ini dari prompting gambar ini. Jadi aku minta subjeknya ini wanita bangsawan Victorian. Kalau teman-teman perhatiin juga waktu itu di video yang aku share ya, itu elemen pendukungnya ada robot emas di belakangnya. Itu nama gaya seninya ini adalah retrofuturisme sinematik. Nah ini karena promptnya nggak muat satu, aku nanti bikin yang versi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah nanti ini aku share ke teman-teman, jadi teman-teman bisa pakai kalau seandainya mau coba. Tapi apakah hasilnya tentu sama? Belum tentu. Mendekati bisa. Ini contoh ya, dia tuh aku detailkan menggunakan, ini susah pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Dia bidikan kameranya medium shot, dia seorang wanita yang muda, berwibawa, kulit putih cerah, rambut coklat muda, ini rambutnya coklat muda, terus dia pakai gaun bludru gelap, bordiran emas, terus ada dia menggunakan korset, ini kan nggak kelihatan ya korset tuh yang agak langsingan gitu. Terus ekspresinya juga aku detailin, dia fokus, melihat sedikit ke arah luar ke kamera ke kanan. Jadi tatapan matanya juga bisa kita setting, arahnya kemana, di belakangnya berdiri pengawal berzirah emas futuristik gitu dengan helm ramping berseragam gelap. Latar belakang adalah ruang interior megah, nih dengan jendela besar atau sumber cahaya menghasilkan cahaya lembut. Nih jendelanya. Mengisyaratkan kota futuristik atau nebula yang jauh. Di belakangnya nih seakan-akan nih di luaran sana tuh ada ya kota yang canggih lah ya.
Nah, jadi semua prompt ini itu harus kita detailkan, maka dia akan menghasilkan gambar yang kurang lebih sesuai yang kita inginkan. Nah, jika inputnya tadi cuman saya bikin, tolong buatkan sebuah gambar wanita menggunakan baju yang bagus, warna emas, terus di sekelilingnya ada pengawal. Udah gitu aja misalnya. Dia nggak ngasilin kayak gini. Karena hasilnya nggak detail. Kita nggak detailin ke dia. Jadi CAI-nya nggak bisa ngasilin hal yang kita inginkan. Jadi prompt itu sangat penting untuk teman-teman kuasai dan pelajari lebih dalam. Karena kemampuan prompting orang-orang tuh beda-beda. Jadi kalau misal kayak teman-teman ada yang basicnya sukanya digital artnya, seninya apa gitu. Untuk seni yang anime itu beda promptingnya dibandingkan dengan Bang Ter bakal menjelaskan bikin feed affiliate. Feed affiliate maksudnya gimana? Feed affiliate. Oh, yang itu, yang pakai tools kita yang bisa promosi barang. Ada, kita lagi garap. Nanti ya, aku fokus ke ini aja ya dulu ya. Nah, yang ini untuk tampilan gambar yang misalnya teman-teman yang suka bikin animasi atau cerita anak-anak yang pada suatu hari, pada zaman dahulu kala hiduplah, misal bisa bikin kayak gini. Ini subjek kata kuncinya ya. Nah, yang ini panduan prompt karakter konsisten, ini nanti aku kasih, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi untuk bikin parameter yang detail itu sebenarnya lebih bagusnya dalam format JSON ya. Jadi nanti dijelasin, aku udah bikin toolsnya sih, cuman aku belum bisa share. Tools yang ini sudah ada nanti di update Mova yang berikutnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa create, nanti aku kasih contoh aja deh hasil jadinya. Nah, teman-teman bisa create dia jenis kelaminnya apa, usianya apa, etnisnya di mana, itu udah aku setting di parameter, jadi nggak perlu nge-prompt, tinggal aku generate aja, dia bisa jadi karakter. Dan aku udah bikin dia 360 derajat, jadi karakter depan, belakang, samping itu udah kelihatan. Dia tuh harus ngedetailkan wajahnya tuh seperti apa, matanya itu gimana, bentuk alisnya gimana, hidungnya gimana, terus bentuk bibir gimana. Apakah dia menggunakan baju seperti apa, apakah dia menggunakan aksesoris, apakah dia ada tanda lahir, apakah dia ada menggunakan topi penutup kepala dan lain-lain. Itu parameter untuk membuat sebuah karakter yang konsisten. Jika dalam bentuk prompt, maka nanti teman-teman harus susun. Misalnya teman-teman dibahas promptnya itu sudah jelaskan Andi, karakternya adalah Andi. Andi jenis kelaminnya, Andi adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun, etnisnya Asia, berwarna kulit sawo matang, bentuk wajahnya adalah oval, warna matanya hitam, bentuk matanya almond. Almond itu tahu lah ya, almond ya. Bentuk almond itu dia agak belok tapi enggak terlalu sipit. Terus warna tadi detail matanya itu alisnya gimana? Apakah alisnya tebal, tipis, bentuk hidungnya itu mancung ataupun pesek misalnya. Bibirnya itu bentuknya, bibir itu nanti teman-teman bisa ngulik lagi, bibir itu ada macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya kecil, ada yang lebar, ada yang love, karena setiap ras itu beda. Rahangnya seperti apa? Terus ada fitur unik nggak? Ada tai lalat nggak? Misalnya teman-teman mau bikin karakter yang ada tai lalat di jidatnya gitu, pas-pas di jidat bisa, pas-pas di dagu bisa. Jadi bisa didetailkan. Jadi selanjutnya itu bisa detailkan lagi warna rambut, bentuk rambut, gaya detail rambutnya seperti apa, bentuk tubuhnya seperti apa, apakah dia ada tanda lahir, dia pakai baju seperti apa. Nah, ketika teman-teman detailkan itu, hasil gambar dari generate karakter ini ntar ada di parameter Mova update bisa Om. Bisa Om Rengga ya, cuman kita lagi aku lagi sempurnakan lagi. Nanti aku kasih contohnya ya. Aku lagi build sama Om Andi sama Om Rizky. Ntar aku kasih contoh ininya dulu lah, contoh hasil yang ku generate. Kalau untuk aplikasinya aku belum bisa kasih dulu di hari ini ya, karena masih on progress. Nah, ini format dalam bentuk JSON. Tadi ada Bang Muhammad nanya ya, Bang bahas prompt pakai teknik JSON. Contohnya tadi yang sebelumnya ini dalam parameter ini aku pindahin ke JSON. Inilah bentuk JSON. JSON itu dia bentuknya kayak coding ya. Jadi dia pasti ada tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup. Nah, di setiap sintaks perintah komennya ini, itu ada string atau bahasa yang kita cantumin tadi.
Apa benar lebih efektif pakai format JSON, Bang? Kalau untuk di AI ya, sebenarnya dia lebih efektif pakai format JSON. Karena format JSON itu dia detail, Bang. Coba Bang perhatiin ini. Dia lebih detail. Kalau dibanding Abang cuman jelaskan dalam bahasa paragraf, apalagi kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Contoh, buatkan saya karakter atas nama Bang Yoga. Bang Yoga ini seorang pria berusia 28 tahun misalnya. Orang Asia, berkulit sawo matang, terus tampilan wajahnya ini. Bisa seperti itu. Tapi ketika sometimes si AI ini loadnya agak tinggi, dia nggak ngebaca itu, Bang. Ada yang misal pas Abang udah bikin panjang-panjang tuh, promnya paragrafnya udah ketiknya kepanjangan gitu. Dia nggak bakal ada satu atau dua parameter yang kelewat. Nah, sometimes itu lebih bagus dalam bentuk JSON. Ketika Bang Yoga nggak bisa bikin kayak gini, ada caranya lagi, Bang. Gampang. Paragraf prompt tadi Abang lempar ke AI atau ke Gemini bisa, ke GPT bisa. Sudah di enter ke bawah, buatkan saya prompt ini dalam bentuk JSON. Nah, maka dia akan langsung kayak gini. Gitu. Buatkan saya prompt ini dalam bentuk JSON. Jadi ketika kita dapat prompt paragraf, kita pengen dalam bentuk JSON, kita lempar aja ke dia. Maka nanti itu udah ada otomatis tombol copy. Jadi dia anggap itu kayak coding. Tampilan ke kita itu dalam bentuk coding. Oke, next. Nah, ini aku kemarin bikin ini, cuman aku bikin dalam bentuk paragraf aja. Karakter ini aku bikin dia bertubuh tinggi kurang lebih 180 cm dengan kulit cerah, wajahnya oval. Ini bisa di zoom nggak ya? Saya kelihatan nggak? Matanya warna jamrut emerald, mata hijau. Terus aku minta dia ada kriteria ini, bulu mata, hidung mancung, bibir penuh berbentuk hati merah muda alami, fitur unik ada freckle. Freckle itu ada kayak apa? Kalau orang bule itu ada kayak bintik-bintik di muka itu. Ini ada loh dia. Bagaimana sih? Nih, ada bintik-bintik dikit nih di sininya tuh. Ada freckle-nya. Terus dia pakai kalung perak warna bentuknya kunci. Ada aku kasih tahu juga tuh di sini. Nah, nih. Dia juga memakai liontin kalung perak berbentuk kunci. Dia udah pakai. Terus dia pakai baju denim lengan panjang. Nih denim lengan panjang, celana jeans biru pudar. Cuman nggak kelihatan kakinya karena aku tadi medium suit ya. Harusnya minta tampilan dalam bentuk full. Dia makan dia pakai sepatu putih nih biasanya. Terus berdiri tegap, sedang megang buku catatan kulit. Nah, yang tadi yang aku sampaikan ke teman-teman, negatif prompt. Negatif prompt itu adalah ketika kita ngasih tahu si AI ini, kita nggak mau ada hasil yang seperti itu. Contoh, aku nggak mau dia bad anatomy. Bad anatomy itu apa? Tangannya buntung atau tangannya tiba-tiba tiga. Kadang tuh AI itu terlalu ini apa kreatif ya. Atau matanya jadi tiga, itu bad anatomy. Extra limb yang tadi itu, distort face, wajahnya miring sebelah, multiple head, kepalanya jadi tiga. Kita kan nggak mau bikin ini ya, kecuali teman-teman mau bikin apa sinetron atau kayak film-film India itu yang futuristik atau film-film Indosiar yang naik naga terbang ya itu mungkin butuh yang aneh-aneh itu yang kepala tiga, yang kakinya lima bisa boleh. Itu nggak perlu cantumin ini, langsung aja detailin. Tolong buatkan saya karakter yang kakinya lima misal gitu bisa. Terus kita nggak mau ada inconsistent karakter, different hair color, wrong color clothes, jadi bajunya different eye color, warna matanya. Ini adalah upaya kita untuk membuat karakter konsisten. Tadi aku mau spill ini ya, hasil yang dari project kita. Nah, kemarin aku juga ada bikin, aku contohin prompt ya. Ini kemarin kalau nggak salah teman-teman, aku tampilin ini dulu deh. Mana ya? Oke. Kelihatan nggak? Kenapa sih hasil promku gak pernah sesuai sama yang aku pikirin? Menyerah. Udah berapa kali prompting gini capek. Bikin kepalaku rasanya terbakar. Tenang Jess, aku ada solusi untuk kamu. 2 hari lagi ada kelas Pro Mastery. Kamu join di link ini ya. Akhirnya aku bisa tenang kembali. Aku sudah join
pakai link di bio ya. Oke, teman-teman mungkin penasaran bikinnya kayak mana? Ini, aku kasih contoh. Ini prom yang gue buat. Jadi setiap prom aku itu aku panggil karakter konsisten itu. Ini kelihatan nggak ya di layar ya? Ini prom dalam bentuk JSON, yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya dalam bentuk prom paragraf ya. Saya minta karakter super realistis diambil seolah-olah menggunakan kamera mirrorless Sony. Saya kasih juga namanya tadi yang perempuan tadi yang rambut pendek namanya Jessie. Dia seorang wanita Asia, usianya dewasa, wajahnya dia bla 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 bla. Terus ada karakter kedua, Tasya, Asia, usia dewasa, wajah hati, kulit cerah, menggunakan kemeja linen putih, celana palazzo krem. Udah detailnya itu. Ini karakternya. Udah di awal udah aku declare. Karakternya ada 2 orang. Ini loh. Terus deskripsi scene-nya seperti ini. Dia lagi ngapain? Tadi kan yang di scene pertama dia lagi ngetik tuh di Prom AI, ngetik cepat. Terus dia bergumam karena kelelahan, dia capek, fokus utamanya di muka sama layar laptop. Gayanya super realistis, diambil melalui jadi sorotan kameranya seakan-akan itu kamera Sony mirrorless. Terus sinematografinya dia close up, terus kedalaman bidang tipisnya shallow deep, fokus tajam di matanya si Jessie. Aspek rasionya ada 9:16. Aku tadi bikin kan untuk konten di TikTok ya, sama di Instagram. Dia kan layarnya layar vertikal, jadi aku bikinnya seperti itu. Ada warna cahaya, dialog. Nah, si perempuan tadi itu nggak nyata, teman-teman. Itu cuma dari prompting. Dan dia aku detailkan itu, teman-teman perhatiin, aku konsisten bajunya selalu warnanya abu-abu. Wajahnya warna baju si perempuan itu selalu abu-abu. Memang untuk wajah waktu itu belum bisa 100% konsisten ya. Wajahnya masih sometimes masih agak berubah-ubah dikit. Itu nanti bisa diakali dengan update kita yang baru di Mova kita yang terkini itu sudah bisa konsisten. Nah, untuk dialog tadi itu juga aku kasih detail. Nah, tadi aku udah jelasin juga negatif prom. Negatif prom itu adalah instruksi negatif. Aku nggak mau di videoku ada tulisan, ada teks, ada watermark, ada logo, ada buram atau apapun itu. Terus tiba-tiba dia jadi animasi 3D. Terus dia bisa jadi buram, terus dia bisa berubah-ubah jadi Pixar, tidak realistis. Nah, itu kita detailkan. Sometimes sudah diginiin juga dia masih ngoyo. Nah, di situ kegunaan tools yang bisa generate ulang-ulang. Jadi ketika hasilnya nggak puas, aku lihat nggak berhasil, nggak sesuai nih, itu aku generate ulang lagi. Nah, ini bentuk contohnya. Ini format JSON-nya. JSON-nya kurang lebih kayak gini. Jadi dia berurut ya. Dia jelaskan ini scene 1, aspek rasionya ada 9:16, detailnya seperti apa, bla 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 bla. Ini karakter konsisten, core scene description, cinematography, color lighting, dialognya apa? Dialognya di Indonesia. Terus cara dia ngomong itu gimana gitu. Apakah dia berteriak, apa dia berbisik, itu bisa didetailkan. Contoh. Oke, tutup. Oke, ini sudah. Masuk kemana lagi ya? Oh, kita coba ini ya. Tadi aku cobain mana ya? Bentar. Sorry. Ini aja lah. Aku mau bikin ini lagi ya. Coba kita coba ya. Copy ya. Mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa ini Inggris? Komen lah. Mau pakai yang di atas apa yang di bawah nih? Yang di bawah apa yang di atas? Kayaknya bahasa Inggris aja lah ya. Bahasa Indo. Oke lah ya, kita coba bahasa Indo ya. Kayaknya ini pecinta ini loh. Pecinta tanah air dan negeri ya. Aku bangga lah sama kalian. Copy. Kita copy, Ctrl C, copy. Terus aku masuk ke Google. Kebetulan akun kita ultra. Jadi nyombong dikit ya. Oh, ini udah ke detect. Sorry. Hapus lagi ya. Kita bikin yang baru deh. Masukkan alat, sembunyikan gambar. Aku mau bikin baru di mana nih? Aku soalnya biasa pakai Mova, nggak pakai ini. Pemandangan gaya baru ya. Oh enggak, ini gaya. Mana tempat yang bikin baru? Koleksi saya. Mau, oh ini buat project baru. Ntar katanya udah di generate, maka munculnya kayak gitu. Enak ya. Sebuah seni digital hyperrealistic medium shot, sebuah automation robot. Nah, nih. Oke ya. Kita generate.
Aku generate pakai Wix. Wix cuma bisa generate 2. Nah, aku jarang pakai yang kayak ini, aku lebih suka pakai Mova karena Mova sekali generate bisa banyak, bisa 5, bisa 10, 8. Hasilnya kayak gini. Cuman ada yang kurang nggak teman-teman dibanding dengan hasil yang tadi? Beda ya. Tapi sebenarnya aku bikinnya dari sana juga. Gimana sih caranya? Tinggal dipoles. Sebuah robot humanoid automation bergaya steampunk dengan detail rumit terbuat dari porselen putih-putih dan kuningan yang dipoles. Itu tadi adanya. Ada mesin ornamen berwarna hitam, dipoles, terbuat dari porselen putih dan kuningan dipoles, terus menampilkan bagian mesin berwarna hitam. Sedang memainkan biola di atas panggung. Matanya adalah lensa biru yang menyala, latar belakangnya adalah aula konser baroque dengan pencahayaan dramatis sangat estetika punk. Oke, coba lagi. Harusnya dia berubah. Yang tadi aku bilang, jadi prompting itu bisa dikreasikan gitu. Hasilnya beda. Yang ini tadi putih, ini masih kurang ya. Plus pada bagian mesin warna hitam nih, badannya sudah ada yang sebagian hitam. Kalau yang kemarin itu aku generate-nya itu aku minta dia pisah. Jadi bagian tubuhnya itu ada yang sebelah hitam, sebelah putih, bisa didetailin juga, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Tapi suasananya sama loh. Dia ada mawarnya, dia ada ininya, dia matanya lagi biru, bisa pakai biola juga. Nah, dari aplikasi ini udah didapatin gambar, teman-teman tinggal simpan. Dapat nih, masuk ke flow. Kita create lagi flow. Kita mau dia ini ya, bikin frame jadi biola jadi biola. Kita mau si apa ini tadi gerak nih. Pangkas dan simpan. Nah, tadi yang nanya yang Yugisiku tuh ini nih. Nih, tapi nantilah. Lanjut yang ini dulu ya. Buat robot di dalam gambar memainkan violin. Violin musik klasik. Musiknya aku nggak paham soal musik ya. Mungkin kalau teman-teman yang paham musik bisa misal musiknya mau pakai Beethoven atau apa tuh bisa. Nah, dia cuma bisa generate 2 biji. Maka saya jarang mau pakai ini walaupun ini ultra. Saya lebih suka pakai Mova karena Mova sekali generate banyak. Kemarin tapi terbatas ya, si Google ngupdate itu. Untuk yang sekarang itu bisa sekali running cuma 4 deh kalau nggak salah. Tapi kita lagi ngakalin supaya bisa generate-nya lebih dari 4. Kita lagi modif lagi codingnya tuh ada suhunya coding kita, Mas Andi. Itu beliau untuk coding-codingan, terus bahkan untuk manajemen dan lain-lain itu top tier sekali ya teman-teman. Kalau untuk apa dari AI ngulik community ini, Om Andi ini biasanya jarang mau nampil nih. Biasanya yang disuruh tampil Om Rizky sama saya baru aja join. Nah, dulu tuh motor utamanya Om Rizky tuh. Aku juga kenal ngulik AI community ini dari Om Rizky nih. Karena dia rajin live subuh-subuh. Jam 2 pagi aku tahu nih. Ini tunggu bentar ya. Prosesnya agak lama. Dicoba keduanya bang buat lihat perbedaannya. Inggris aja biar AI paham. Ntar ya, kita coba yang ini dulu deh. Ada lihat AI itu bisa nampilin
gambar tadi itu secara video ya. Jadi hasilnya udah bagus banget 8K. Bahkan teman-teman sebenarnya bisa edit. Tadi kalau teman-teman yang paham untuk prompting shoot kamera, mungkin kameranya mau dibikin zoom in, zoom out, ataupun dia tracking shoot, ataupun angelnya dari atas dari bawah. Wix sama Flow ini berbayar nggak, Mas? Jujurnya gratis bisa, tapi terbatas. Sebenarnya kalau misalnya mau pakainya agak luas ya, mungkin Om Muhammad Firmansyah itu mesti beli paket AI Google. Jadi Google itu ngeluarin, Mas, untuk bisa pakai fiturnya Google kayak tadi Wix sama si Flow itu supaya lancar. Itu kalau misalnya kita kan kebetulan aku tadi pakai Google Ultra tuh. Google Ultra itu dia kan 3.800.000 sebulan. Tapi lagi ada promo 1.900.000 atau kurang lebih 2 juta deh. Selama 3 bulan kita bayar kayak gitu ke Google-nya, dapat fasilitas ini, semua fitur, terus Gemini-nya yang paling tinggi, dapat Flow AI yang Flow tadi itu yang 3.1 itu yang tertinggi juga, Wix-nya juga tertinggi, fiturnya tuh beda ya. Ini yang gratisan, ini bayar juga nih 37.000. Yang gratisan tuh biasanya ini teknologinya yang dia kasih yang terbatas. Kebetulan tadi pakainya Ultra. Nah, kenapa dia bikin seperti ini? Karena kan pengguna AI itu banyak ya. Jadi dia kasih tingkatan grading. Kayaknya kalau teman-teman lihat ChatGPT juga ngelakuin hal itu. Subscription ini di Google AI Ultra ini kan harganya tinggi banget. Kebetulan di tim kita di Ngulik AI Community itu kita dikasih harga khusus sama Google-nya karena kita majuin digitalisasi di Indonesia, disupport sama tim Google. Nah, jadi untuk teman-teman kemarin yang ikut launching Nova yang pertama itu dapatnya murah banget, cuma 300.000 ya kalau nggak salah itu ya. Terus dapat tools Nova juga murah banget di harga cuma 270. Cuman itu harga launching ya. Kalau untuk yang baru sekarang nanti dijelasin sama Om Rizky itu. Soalnya kita udah komitmen kemarin untuk launching itu cuma harga launching itu cuma di harga launching aja. Kalau untuk yang harga normalnya kita itu nanti dijelasin lagi sama Om Rizky. Oke, Om Rizky. Halo. Ya, Oke. aman. Kayaknya boleh on cam, Mas. Mau jelasin ini enggak? Apa soal Google Ultra yang versi kita? Oke. Aku belum nampilin Nova ya, sorry. Aku belum nampilin. Ya, Jadi tadi kan ribet ya. Aku bikin apa gambar di sini. Terus aku kasih dia kerjain video. Ya kan? Ngerjainnya mana satu-satu lagi, dia cuma nampilin 2 biji lagi. Itu kita ada tools namanya apa? Berisik nih. Nih, Nova ini kita ada update. Teman-teman launching udah lihat sekarang ada template. Jadi teman-teman kan teman-teman sulit ya. Om Rizky mic-nya kayaknya code. Oke. Jadi template-nya sekarang itu kita bisa pilih nih. Kayak kemarin kan teman-teman kesulitan tuh milih ya. Bang, nggak tahu aku mau sinematik tuh kayak mana. Mau tampilan kartun tuh apa aja yang dipilih. Gerakan kamera tadi itu mau statik, diam, miring kiri, miring kanan, tilt up, naik atau turun, zoom in lebih dekat, narik mundur, slow zoom. Nah itu teman-teman kan nggak paham ya. Kita ada bikinin ininya nih, quick start template. Jadi tinggal apply aja, klik, resetnya udah jalan tuh, dia otomatis. Ini teman-teman yang kemarin beli di launching enak banget sih karena setiap update dapat yang baru tapi nggak nambah biaya ya. Jadi terus teman-teman bisa bikin nih, aku tadi mau bikin apa ya, bikin ini deh, temanya robot steampunk bermain biola di aula konser. Aku karena aku nggak nyiapin apa prompt detailnya, jadi aku kasih prompt simple aja ya. Jadi aku minta ini dijadiin prompt. Ini aku jadiin prompt.
Language-nya nggak usah, latar belakang nggak usah. Tinggal generate aja. Aku nggak usah bikin prompt. Jadi nanti si tools kita ini langsung bikinin scene-nya, prompt-nya nanti sudah ada. Nanti dia nampil di sini prompt-nya, aku tinggal generate, udah jadi. Generate image juga seperti itu. Ini image. Misalnya aku mau bikin, udah jadi duluan deh, cepet banget. Terus ini ya. Ini aku generate video yang tadi ya. Video steampunk robot tadi tuh. Tadi kan cuma bisa 2 tuh yang di Google. Ini bisa 5 nih. Tuh. Tadi di Google Ultra aja cuma bisa 2. Aku jarang pakai itu soalnya ribet pindah-pindah. Udah bikin prompt dulu, pindahin bikin gambar, nanti mau generate-nya lagi dipindahin lagi. Hasilnya juga lambat. Kalau ini bisa di preview nanti. Nah, untuk image juga bisa seperti itu. Misalnya aku mau bikin karakter wanita Asia bla 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 bla. Apa nih? Asia berambut hitam, bermata coklat, gunakan kaos polos, menggunakan celana jeans biru, sepatu kets putih. Backgroundnya bebas. Aku mau bikin kayak gitu tuh. Aku generate aja prompt-nya. Aku nanti siapa? Ini sudah ada negatif prompt-nya nih. Aku nggak mau kualitinya jelek. Negatif prompt bisa pilih banyak ya, teman-teman ya. Nah, seperti apa? Warna kulitnya karakter aku mau seperti apa? Aku mau bikin dia fair skin atau apa? Usianya juga bisa kita setting. Bahkan bisa bikin orang immortal nih. Ini platform apa? Ini toolsnya kita, Bang. Ini kita yang punya cuman. Nah, ini nanti prompt yang tadi aku bilang itu udah ada prompt-nya. Ini prompt dalam bentuk paragraf. Ini prompt dalam bentuk JSON. Bentar. Tuh. Udah ada, aku nggak usah ketik-ketik. Aku sejak ada AI ini agak malas ya. Jadi kalau dulu kan mesti ketik-ketik, terus mesti mikir lama, terus nggak sesuai, ulang lagi gitu. Kalau ini gampang, aku baik klik aja, klik, udah jadi. Misalnya ini aku mau ambil copy aja, copy udah dapat nih, apanya prompt-nya. Ini prompt untuk image, yang tadi videonya kayaknya udah jadi. Ini videonya udah jadi. Karena tadi aku nggak detailin si robotnya nggak secantik yang tadi, karena yang tadi aku bikin kan pakai porselen putih, terus dia ada ornamen emas. Ini karena aku tadi nggak detailin ya. Jadi kayak gini deh. Tapi dia udah bisa ngerjain gitu. Dan waktunya lebih sebentar dibandingkan yang tadi. Dia udah bisa bikin suasana ini tuh. Ini dia mau pergi, ada scene-nya tuh. Dia mau nampil lah ya. Nah, tadi image tadi aku udah bikin nih. Ini udah ada prompt-nya ya. Kita generate-nya di sini nih. Aku mau JSON aja lah. Aku mau dia jadi nih. Kan tadi udah yang plain text. Aku mau dia jadi gambar. Udah sekali klik 5 biji tuh. Tadi 22 capek. Mau ngasih info ada ChatGPT Go gratis tahun khusus wilayah India. Bisa diakalin pakai VPN. ChatGPT Go buat ini ya? Buat promptingnya aja ya? Atau sudah sama videonya? Tadi, cepet banget nih. Bentar. Udah jadi. Tuh. Oh, ini ketimpa nih. Jadi foto cewek tadi yang aku bilang dia pakai baju putih, jeans biru, sepatunya putih, udah jadi. Karena tadi aku nggak detailin ya dia lagi ngapain, aku cuma detailin karakternya cewek gitu. Pakai baju biru, celana jeans. Ini bahkan saking aku nggak detailin dia pakai sepatu main di air. Benar nggak boleh kena marah mamanya nanti. Nah, karakter ini itu di aplikasi kita yang terbaru, spill dikit ya. Mana ya? Bentar. Saking banyaknya nih. Mova, video, karakter. Nah, ini contoh ya. Muncul. Ini contoh. Karakter ini itu aku buat dari karakter AI. Tapi tampilannya sudah tampilan asli. Tampilan human banget. Terus dari sini aku sudah bisa bikin video kayak gini. Ini tadi foto tadi ya. Kalau mau bikin iklan affiliate gampang banget. Kalau ada yang kenal tasnya dikasih bonus deh. Ada yang tahu harga tas ini berapa?
Itu udah bisa bikin kayak gini. Nah ini sorry, video apa suaranya aku nggak masukin karena nanti mau di voice over. Tuh, tuh. Jadi udah bisa buat jualan juga nanti kalau punya toolsnya kita, gampang banget ya. Sekarang nggak usah pakai kamera mahal, nggak perlu sewa talent. Kalau dulu mesti sewa talent, mesti cari cewek ini, terus dandanin dia, cari tempat sewa boleh syuting di mana, sewa kameramen, syuting lagi, baru bisa hasilnya di post. Jadi kalau sekarang di rumah aja klik jadi. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan pada malam hari ini. Terima kasih Bang, biar gambar produknya konsisten. Ada. Abang bisa bikin AK-47 warna emas dipegang terus loh. Ada aku, cuman nanti aku bisa spill, tapi nggak bisa dari prop ya Bang. Oke, Rizky, silakan. Nah, barusan teman-teman penjelasan teknik prompting itu begitu menarik ya dari Om Ardi nih, keren banget nih ilmunya. Barusan ada yang nanyain Om Ardi, katanya ini platform apaan nih Bang? Nah, tadi Om Ardi belum sempat jelasin ya teman-teman, ya saya jelasin di sini. Tadi kan kita itu intinya gini ya, kita belajar prompting untuk input untuk input ke si AI supaya si proses dan outputnya atau hasilnya itu lebih berkualitas atau lebih bagus lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita belajar seni berbicara kepada AI itu harus apa tadi, parameternya, spesifik dan sebagainya itu harus dituangin ke si AI-nya kayak tadi Om Ardi jelasin teman-teman. Nah, kan kita kalau udah bikin prompt, oke, harus bikin kontennya kan. Nah, tadi Om Ardi itu tadi sempat spill juga bikin image-nya, bikin prompt to image-nya di Wish atau Nano Banana lah kalau teman-teman tahu ya. Tadi bikinnya di Wish, habis itu udah jadi foto, dilempar ke Flow. Flow itu apa? Flow itu dia itu Veo 3 dan sebagainya. Ini di sini ya, teman-teman. Jadi dia itu untuk bikin video AI, teman-teman, yang Flow ini menggunakan Veo 3. Nah, teman-teman, itu semua ya yang tadi itu generate prompt-nya ya, nggak perlu lagi di ChatGPT, nggak perlu lagi di Gemini, terus bikin fotonya nggak perlu lagi di Wish, nggak perlu lagi di Nano Banana, bikin videonya nggak perlu lagi di Veo 3 atau di Flow itu loncat-loncat aplikasi. Nah, di Mova ini udah semuanya ada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru di sini, saya mau kenalin dulu Mova ini untuk apa. Mova ini dia itu adalah all-in-one solution ya untuk bikin konten teman-teman. Jadi mulai dari video prompt-nya, image prompt-nya, kita bisa bikin di sini ada generate prompt untuk bikin prompt-nya. Terus generatornya juga udah bisa bikin video, bisa bikin gambar, bisa juga bikin image to video atau gambar ke video lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi kan loncat-loncat tuh teman-teman, oke? Kita bikin konten itu loncat-loncat mulai dari prompt-nya, gambarnya, videonya. Nah, di Render Mova ini semuanya udah ada, nggak perlu loncat-loncat aplikasi, semuanya udah jadi. Nah, terus di Mova ini juga kita bisa generate video unlimited, teman-teman. Sehari mau bikin berapa? 10, 20, 30, 40 itu bisa teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu si Mova ini. Bang, kalau saya yang baru baru join, belum punya aplikasinya, dari mana dapetin aplikasinya? Di sini teman-teman ada yang belum pakai Mova nggak? Coba di komen-komen. Siapa yang belum pakai Mova di sini? Di sini kayaknya udah banyak user Mova juga teman-teman. Saya belum. Bang, bisa nggak ya dari gambar tadi kita mau bikin video tapi talentnya berbicara dengan kata-kata yang bisa. Nih, saya ada contoh tuh Om Ardi, coba dibuka di WhatsApp Mova Digital. Saya ada kirim video. Tadi kan ada yang nanya tuh teman-teman, Bang, bisa nggak bikin animasi? Bisa nggak bikin affiliate? Bisa teman-teman. Yang affiliate itu videonya tadi saya udah spill, Om Ardi udah spill tuh kan? Yang ini ya? Itu. Yang bawa tas itu. Nah, bikin affiliate animasi juga bisa nih. Ini saya bikin itu 3 hari ke belakang lah. Tapi suaranya nggak masuk ya teman-teman. Ini ada suaranya, dia ngomong nih. Tapi ini suaranya nggak masuk. Nah, bikin animasi juga kayak gini bisa. Ini buat anak-anak, buat YouTube lah ya. Nah, kayak animasi, video affiliate itu bisa di Mova. Ini semua bikinnya di Mova ya teman-teman ya. Jadi ngeloncat-loncatan aplikasi. Nah, itu dia ngomong ya. Kalau kedengaran harusnya ini sih suaranya dapat lah gitu ya, sama musiknya, latar belakangnya masuk gitu. Nanti aku kirim di grup aja ya. Ini contoh outputnya. Ini kedengeran nggak suaranya? Enggak kedengeran. Kayaknya nggak masuk di share screen itu. Oh, nggak masuk ya? Ya, kayaknya di share screen nggak masuk. Tapi nanti bentar, bisa dibikin masuk. Bisa dibikin masuk. Mopanya dari mana katanya? Nah, oke, coba ada suaranya nggak? Nah.
apakah kita tidak bisa istirahat sebentar? Sudah 2 pagi. Kau bilang ini masa depan hanya tumpukan sampah, Rizky. Aku berhenti. Satu kegagalan tidak akan menghentikanku. Proyek robot ini harus berhasil. Kegagalan kemarin tak akan terulang. Aku hanya butuh chip prosesor itu yang paling murah. Baiklah, hemat biaya itu penting. Itu beli AMD apa Intel? Makasih, Tuan. Tidak, kerusakan total. Buku cadang palsu. Aku ditipu habis-habisan. Kenapa? Mengapa aku selalu gagal? Aduh, kasihan. Meski aku menyerah saja. Kali ini benar-benar gagal total. Kegagalan ini adalah bahan bakuku. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencatat semua kesalahannya. Oke. Kegagalan itu akan jadi pelajaran pertamaku. Seharusnya biru dulu. Catat. Mereka mungkin pergi, tapi aku tetap jalan. Nah, gitulah Om Ardi ya. Ini terlalu panjang kayaknya. Kalau kita terusin, ini keantengan nih kalau kita nonton nih. Enggak, aku lebih emes ini soalnya kemarin ada yang bikin di Indonesia 6 miliar. Animasinya jelek banget. Dan apa judul film itu? Era Putih. One for All Indonesia itu gila, orang itu gila banget. Nah, teman-teman bikin One for All yang lebih berkualitas pakai AI kita bisa, teman-teman. Jadi Ya. tadi ada yang nanya Om Ardi, "Bang, saya belum dapetin aplikasi Mova-nya di mana?" Nah, teman-teman, jadi si aplikasi Mova ini kita nggak jual sembarangan, teman-teman. Kita khusus teman-teman aja yang di Ngulik komunitas ini yang bisa pakai. Nah, kalau untuk dapetinnya di mana? Kalau teman-teman mau beli Mova-nya ya, saya udah share linknya di grup ya. Jadi tapi jangan dulu lari ke grup. Kita kasih penjelasan dulu teman-teman. Jadi si Mova ini dia itu fiturnya kayak tadi. Teman-teman cukup sekali beli aja. Dia harganya sekarang itu 350, aksesnya lifetime teman-teman. Jadi selamanya teman-teman bisa pakai tanpa harus bayar-bayar lagi. Ini unlimited ya. Yang kemarin itu launching batch 1 itu kita harganya 250 teman-teman. Kalau sekarang udah naik 100.000 jadi 350. Nah, ini kedepannya bakal terus naik. 269 Om, 269. Ya, kemarin itu 269 harga yang pertama itu, yang sekarang 350. Nah, ini harganya bakal terus-terusan naik karena kenapa Bang terus-terusan naik? Karena fiturnya kita ada update juga. Nah, khusus buat teman-teman yang mau join sekarang ya, linknya udah saya taruh di grup, boleh belinya di sana ya teman-teman. Kita ada update juga yang terbaru, yang dimana parameternya ini buat pengumuman juga buat user Mova yang sebelumnya nih teman-teman. Kita ada updatean baru teman-teman, yang dimana fitur-fiturnya tadi Om Ardi udah buka, coba buka lagi Om Ardi. Fitur-fiturnya kita udah ada update juga, cuman kita belum sebar tuh di user ya. Nanti kita kirim filenya di Google Drive, teman-teman bisa install ulang lagi. Nah, ini udah ada template kayak gitu, jadi promnya lebih ada opsi lah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, aduh Bang, saya nggak ada ide nih bikin konten apa, udah ada template dan lain sebagainya ya. Sudah ada solusi belum supaya 8 detik outputnya benar-benar tidak terlihat patah-patah? Solusinya, Karevan mungkin disambungkan dari 41 dan smooth, artinya tidak terlihat video gabungan. Nah, Karevan kan tadi kita udah berhasil nih, maksudnya udah belajar sama Om Ardi. Gimana caranya bikin prom yang maksimal ya? Yang tadi itu parameternya. Jadi, walaupun tadi misalkan kita dikasih Mova nih, Mova ini Ferrari. Kalau kita sebagai supirnya nggak bisa mengendalikannya, outputnya nggak bakalan bagus juga. Nah, nanti buat teman-teman yang join di webinar nih, coba terapin aja ilmu dari Om Ardi tadi. Kenapa saya sama Om Ardi sama Reng-Reng dan Ngulik AI Academy ini bikin kelas Pro Mastery? Karena di sini kita punya toolsnya nih, habis itu kita tinggal jalanin aja. Nah, gimana caranya supaya ya efektif? Nah,
yang tadi ilmu itu salah satu solusi juga buat teman-teman bikin konten lebih berkualitas lagi walaupun pakai Mova ya. Karena yang tadi balik lagi Om Ardi bilang, segimana kita mau dikasih hybrid supercar dan lain sebagainya, kalau kita nggak bisa balapannya kalah juga sama orang lain gitu. Ya Bang, no watermark ya, tanpa watermark ya, Kak Yoga. Kalau misalkan mau beli langsung aja di link di grup aja ya, itu langsung aja. Karena kita nggak jual sembarang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dapetin harganya khusus ngulik community yang khusus join webinar ini 350. Kalau nanti di luaran itu harga normalnya 600. Gitu ya teman-teman ya. Kalau Nah, kemarin jadi ini juga lebih bagus. Om Ardi? Video yang karakternya konsisten tadi gimana Bang? Loh, tadi udah dicontohin. Si karakter Ya. yang cewek tadi udah dicontohin itu. Nah, nanti teman-teman kalau mau bikin karakter konsisten ya, sebetulnya si Mova ini udah mendukung. Tapi balik lagi ke promnya harus benar. Nah, nanti materi dari webinar ini teman-teman implementasikan aja. Nanti kita kirim juga rekamannya di YouTube ya, teman-teman. Kita upload di YouTube untuk rekaman webinar kali ini. Nanti teman-teman boleh kalau misalkan ada yang lupa-lupa boleh nonton ulang lagi gitu ya. Terus Om Johan nanya tuh, Apa tuh? 700.000 ini Om, karena Om dapat akun Ultra yang harga 3 juta tadi cuma 500.000. Terus kalau ditambah aplikasi Mova kan jadinya total 850. Khusus di kelas kita yang hari ini untuk kalau bundle package itu 700.000. Akun Ultranya yang mana Bang? Akun Ultra tuh yang kayak gini Om. Nih ada tulisan Ultra. Ini ada tulisan Ultra. Fiturnya apa Bang Ultra itu? Ini dia. Om boleh buka aja onegoogle.com. Ini Google asli ya. Itu harga jualnya aja sekarang itu kalau promo aja 2 juta. 1.929.000 sebulan. Di kita cuma 500.000. Karena kita ini khusus komunitas. Makanya tadi aku jelasin ke teman-teman, itu teman-teman nanti dapat 25.000 poin AI bulanan. Itu teman-teman bisa pakai di Flow. Di Flow ini nanti ada yang versi 3.1 quality, itu satu kali generate-nya itu makan 100 token. Nah, teman-teman itu hasilnya lebih bagus lagi kalau pakai yang quality. Terus teman-teman untuk penyusuran Google-nya udah dapat model Gemini yang 2,5 Pro. Itu fitur Google AI Ultra ini, kalau beli di Google-nya langsung kan harganya sekian nih, 1.900.000. Di kitanya cuman 500.000 sebulan gitu. 1 bulan 3 bulan Bang? Sebulan Bang. Kalau yang sebulan. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman di Google itu ya yang di Google harga itu normalnya yang di Google itu Bang, selama 3 bulan ini bukan 1.900.000 Bang. Harga asli Google Ultra itu 3.800.000. Dapat harga 19 ini selama 3 bulan. Di bulan keempat bayarnya 4 juta. ya gitu. Jadi bayar 2 juta, bulan 1 2 juta, bulan 2 2 juta, bulan 3 2 juta, bayar di bulan keempat itu balik ke 3.800.000. Bang, kalau 350 bayar nanti bulanan. Enggak lah. Yang alat ini bayar, enggak bayar bulanan ya. Untuk Mova, untuk aplikasi Mova ini, itu teman-teman enggak bayar bulanan ya. Ini sekali bayar aja. Udah bisa pakai. Cuman dulu posisinya itu di yang launching bisa pakai di 3 perangkat. Kalau untuk yang sekarang kita cuma kasih 1. Jadi 1 user 1 perangkat. Nggak bisa lagi karena kita udah fokus kemarin teman-teman yang launching itu kita udah kasih juga keterangan waktu satu harganya lebih spesial. Harga tools kita ini sebenarnya 600.000. Terus kita jual di launchingnya itu kita cuma kasih di harga 279 dan mereka boleh pakai di 3 perangkat waktu itu. Nah kalau untuk yang sekarang kita jualnya di harga 350. Itu sekali beli aja. Teman-teman udah bisa pakai tools ini. Itu mau generate-nya bisa unlimited. Teman-teman mau generate berapa banyak juga bisa. Nanti kita bisa kasih tutor juga cara gunakannya. Terus kalau misalnya ada fitur baru kita update, teman-teman udah bisa dapat juga fitur barunya. Jadi karena kita ini basisnya untuk komunitas ya. Saya tekanin lagi sekali lagi. Kita nggak ngejar 100% profit oriented tuh nggak. Kalau memang kita mau ngejar ke situ, tools ini udah bisa kita pakai sendiri buat affiliate. Kita juga bisa juga pakai tools kita ini sendiri juga mungkin YouTube automation. Kita nggak perlu bagi-bagi. Makin sedikit orang yang pakai kita mungkin makin senang, tapi nggak. Karena
kita mau digitalisasi ini nyebar loh teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa gunakan ini untuk berbagai hal ya. Saya pikirnya visionnya ke depan. Dengan tools Mova ini, kalau seorang guru bikin kelas ngajar, dia mau bikin animasi. Anak-anak kan sekarang lebih fokus ngelihat animasi dibandingkan guru ngajar di papan tulis. Dia bikin karakter yang kayak tadi, ngajarin soal fisika. Anak-anak lebih ngelihat itu. Dan itu bisa dijual sama guru itu. Terus mungkin untuk ngerjain promosi di perusahaan, teman-teman mungkin seorang content creator tapi di perusahaan, teman-teman juga mungkin seorang pebisnis, mungkin teman-teman di sini ada yang ini nggak bisnis parfum nggak? Kemarin kebetulan aku ada dapat satu kenalan yang bisnis parfum, dia minta bikinin juga itu. Jadi parfum itu kan suatu hal produk yang harus dicoba secara fisik ya, disemprot secara fisik. Tapi dengan Mova ini, aku bikinin dia video generate parfum itu dari bahan dasar ke bentuk parfumnya. Nah, jadi bentuk parfumnya itu, jadi animasi dari transformasi dari bahan dasar parfum itu, dia bisa jadi promosi marketing. Jadi tools Mova ini banyak kegunaannya tergantung kemampuan teman-teman bereksplor. Dan lagi dia bisa generate secara batch, generate-nya banyak, dan itu unlimited. Beda dengan yang dari aplikasi Google AI tadi, kita harus generate-nya satu-satu, atau sekali generate-nya dua-dua, nunggu lagi, dan dia ada batas token. Kalau di kita itu tokennya kita kasih gratis setiap hari. Paling kalau untuk setting-settingannya nanti kita jelasin lebih lanjut. Bang, Mova-nya satu user satu perangkat gimana? Misalnya sudah diinstal satu laptop, terus laptopnya rusak, ganti laptop masih bisa diinstal nggak? Bisa. Tapi paling Om Teguh kan nanti begitu punya aplikasinya masuk ke grup kita, grup komunitas. Nah di situ Om bisa jelasin sama kita tuh nguncinya nanti dari emailnya Om sama mesin ID. Kalau misalnya Om bilang perangkat itu rusak tuh, nggak bisa dipakai lagi, perangkat Om itu nanti kita hapus, jadi Omnya bisa pakai. Pengennya bikin apa-apa dipotong gitu loh kok, jadi khusus TikTok AI. Pengennya bikin yang apa-apa dipotong gitu loh kok, jadi khusus TikTok AI. Maksudnya gimana tuh? Terus bentar nih, Om Arif tanya satu, bagaimana kita tahu batasan maksimal kata dalam mission from? Kadang ditolak, tapi videonya masuk. Bagaimana kita tahu batasan maksimal kata dalam mission from? Kadang ditolak, tapi videonya masuk. Dua, penentuan SIM ditentukan di mana barang dalam Promova agar SIM sesuai harapan. Oke. Tiga, bagaimana memasarkan hasil video? Tadi sempat disinggung affiliate, ada tempat khusus memasarkan visual web atau tertentu. Kalau affiliate kan Om cukup tampilin video produknya aja. Om bikin promo iklannya, misalnya apa si AI-nya nanti Om bikin karakter yang bilang cek, misalnya ya, kamu mau apa ini mouse canggih ini gitu, harganya lagi diskon loh, misalnya itu karakternya, saya ini karakternya AI, cek link di bawah misalnya kayak gitu, atau bisa ditampilin tergantung kreativitasnya isi Om untuk bikin video affiliate itu. Atau tadi misalnya mau bikin, contohnya yang bikin promo untuk bisnis UMKM ya, UMKM kan ada yang misalnya bikin toko jualan parfum, misalnya toko jualan makanan, kan bisa bikinin pakai AI ini, pakai Mova ini dari prompt. Makanya karakternya juga bisa orang yang punya warung makannya Om foto jadi karakter di Mova bisa. Tergantung ilmu promptingnya lagi. Iya, terus ada yang nanya nih. Oh, Mardi dibikin klik itu bisa nggak Bang, kayak kita kasih link YouTube gitu terus suruh Mova-nya klik. Jadi teman-teman, disclaimer dulu ya. Mova ini dia tuh adalah aplikasi atau tools yang untuk generate video, bukan untuk mengclipper ya. Kalau clip itu kan untuk motong-motong aja kan. Nah, kalau Mova ini dia itu all-in-one solution yang dimana yang pertama kita bisa bikin prompt-nya di situ, prompt generator. Yang kedua, tadi kan Kasania mau bikin video yang dipotong-potong gitu loh katanya. Iya, itu berarti persin kan. Ini bukan khusus affiliate ya. Aku tahu. Sorry aku potong. Aku tahu Kak Sania ini, aku tahu. Yang maksudnya video itu kayak bumi dipotong, terus apa dipotong terus gitu. Bisa. Aku kemarin ada bikin ya, yang aneh-aneh gitu ya. Aku kemarin kalau nggak salah bikin kopi dari emas ya kemarin. Mana ya? Aku kadang kreasinya juga ini apa Kak Sania. Aku hobi bikin yang aneh-aneh. Hobi aku bikin yang aneh-aneh. Generate video mana ya? Aku saking banyaknya bikin. Entah aku taruh di mana saking banyaknya banget tuh.
Kopi kemarin sudah. Portal listrik. Oke, Om Ardi sambil mencari, aku sambil menjawab Iya. ya. Jadi teman-teman, Mova itu dia itu all-in-one solution. Jadi kita nggak fokus di satu niche. Misalkan tools untuk afiliator, bukan gitu. Kita itu masuk kemana-mana, afiliator masuk untuk bikin konten UGC atau bikin konten afiliat itu bisa. Terus bikin konten animasi bisa. Terus bikin konten ASMR kayak tadi itu bisa. Terus bikin apa lagi? Misalkan film kayak gitu ya, film atau animasi story movie kayak gitu itu bisa. Jadi di sini itu dia tuh intinya kita bisa bikin promnya ya untuk apa, misalkan untuk affiliate, untuk animasi dan sebagainya. Nah kita bisa bikin generate video sama foto berdasarkan prom yang kita udah bikin di prom generatornya. Jadi kita ada prom generator juga untuk bikin promnya di aplikasi itu. Habis itu kita bisa rubah si promnya ke image atau ke video. Nah kalau teman-teman tadi yang nanya, Bang gimana cara bikin konten affiliate biar konsisten? Nah teman-teman bikin aja kayak tadi tuh, tampilan orang lagi pegang pegang tas kayak gitu. Nah langsung rubah si fotonya itu, teman-teman rubah dulu ke foto, habis itu rubah ke video, itu karakternya bisa konsisten. Nah cara konsistennya seperti itu, jadi foto ke video gitu ya teman-teman. Aku iseng bikin ya. Buatkan saya video statis yang dipotong di atas talenan nih. Oke, langsung. Akun ultranya tadi 500.000 per bulan, nanti bulan ke enggak bayar. Jadi gini teman-teman, yang Mova itu tuh aksesnya bisa unlimited selamanya, oke? Yang Mova itu, yang beli aplikasi Mova aja ya. Mova ini berbeda dengan akun ultranya. Akun ultra ini hanya add-on aja kalau teman-teman mau beli. Biar nanti si akun ultranya ya bisa teman-teman pakai fiturnya lebih privat lah kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak beli akun ultranya juga, si aplikasi Mova ini bisa jalan. Yang dimana dia aksesnya lifetime, seumur hidup, ya selagi tidak ada peraturan dari Google dan sebagainya, tapi kita jamin ini tuh aksesnya selamanya, bisa generate konten unlimited juga tiap harinya gitu teman-teman ya. Jadi untuk akun ultra itu kalau teman-teman mau aksesnya lebih leluasa gitu ya, lebih privat lah, boleh beli bundlingnya sama akun ultra gitu. Nah teman-teman disclaimer dulu, kita kasih harga 350 itu ya, kita kasih harga kan untuk aplikasi Movanya 350, harga normalnya 600. Kita hanya buka 1 jam ke depan ya, 1 jam ke depan nanti kita close lagi, kita rubah harganya ke 600. Khusus teman-teman yang mau join aja kita kasih diskon di sini. Yang tadinya harganya 600 jadi 350. Jadi kalau mau beli langsung aja sebelum 1 jam ke depan, langsung aja di grup aja ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah ini Om Ardi udah generate tadi barusan. Ya, untuk ultranya itu tetap 500 ya per bulan. Kalau teman-teman mau beli ultranya, kalau enggak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Boleh beli Movanya aja kalau kebutuhannya untuk unlimited konten itu bisa ya. Tapi maksudnya dengan harga 500.000 itu teman-teman kalau dibandingin belinya langsung dari Google 3,8 juta mending beli exactly like stardust and honey. At the core, it's like a supernova on the tongue. Truly magnificent. The universe offers the most unexpected edible Ini wonders. Kenapa nggak sedetail yang di itu, karena aku nggak detailin promnya ya. Aku cuma mau kasih lihat aja bahwa tadi aku cuma ngetip planet dipotong di atas talenan. Dan itu dia udah bisa bikin. If the seismic data was correct, this layer shouldn't be molten yet. Sudah di-share di grup grup Bang link Mova. Yang mana nih? Kak Iza. Sudah Kak Iza, sudah. Udah ya? The sheer scale of this endeavor is Iya. Oh. Belum ini ya, Kak Iza belum dapat harga launching ya kemarin ya? Padahal udah join di grup Mova, sayang banget. pas dapat kemarin. Kak Iza join di grup mana? Sayang banget. Tanyain teman-teman yang dapat kemarin, enak banget. Iya benar kayak gitu kok, ponakanku lihat-lihat teman-temannya nggak bisa. Kak, ini Ya, bisa itu. Panjang bisa ini, makanya tadi aku bilang apa? Chance digital ini gede banget ya. Sekarang ini untuk anak-anak yang kelahiran tahun 2000 ke bawah, Gen Z, Gen Alpha, nggak ada satupun anak-anak yang nggak pegang di gadget. Dan konten gadget itu dibuat dari kita ini gitu loh.
pakai tools ini lebih cepat. Kalau dulu harus bikin manual kan lebih sulit animasi atau apa. Saya cuma pakai prompting, pakai tools ini udah bisa jadi. Jadi mau masuk ke mana untuk hasil dari Mova itu tergantung teman-teman lagi gunainnya. Jadi aku tadi tekanin lagi ya, tools ini udah super canggih, tergantung kemampuan teman-teman gimana cara pakainya. Gitu aja sih. Lanjut Om Rizky, sorry. Terus gimana Bang cara Ya, dapatnya? jadi kayaknya kita sesi tanya jawabnya udah ya teman-teman. Kita lanjut ke teman-teman yang mau dapetin Mova-nya. Sekali lagi kita akses tutup aksesnya 1 jam ke depan ya. Jadi harganya balik ke 600.000 nanti 1 jam ke depan. Nah kalau teman-teman masih mau harga diskonnya 350 itu udah saya share di grup teman-teman. Itu di grup ada link untuk beli aplikasi Render Mova yang aksesnya lifetime unlimited. Nah beli aja di link itu ya. Kalau mau Kak Ijah langsung aja di link di grup saya. Di grup kita. sorry. Gitu ya teman-teman. Terus teman-teman mungkin kita ada sesi tanya jawab lagi. Mungkin satu terakhir lah ya. 1-2 orang terakhir. Boleh kalau mau nanya-nanya tentang prompting ke Om Ardi. Kita masih open nih 2 orang lah. 2 orang terakhir lah. Ya. Sebelum kita closing teman-teman. Nanti untuk Bang Mova bisa diakses via mobile. Bang, kalau via mobile belum bisa. Kalau via mobile belum bisa ya. Om Brian Jadi, bisa pakai PC. Ya, Atau PC atau laptop. Gitu ya, Kak Brian. Untuk Dengan API yang EPM, bisa dihubungkan dengan NDK nggak, Bang? Ada API yang, maksudnya API apa? EPM Mova. API apa? API Mova, nggak bisa. Kita kan Nggak udah bisa. bisa generate kontennya di sana nih. Ngapain harus ke NDK teman-teman gitu ya. Jadi Nggak udah pakai. otomatis sebetulnya. Nah. Jadi si Mova ini dia lebih canggih dari NDK karena kita udah susun backend-nya dan lain sebagainya supaya tampilannya lebih ada kayak dashboard dan sebagainya, jadi lebih canggih dari NX. Ujuk gitu. Jadi di Mova ini kita bisa apa namanya tinggal pakai aja. Itu Kak Ucup. Oke Om Ardi, ada tambahan nggak kira-kira? Ya kan kemarin ada update, sekarang masih sama dengan PDF yang di-share pertama ya Bang? Ya masih sama. Tapi aplikasinya aja yang kita update, jadi tinggal rubah aja aplikasi yang lama itu ke aplikasi yang baru, tinggal ganti aja maksudnya. Kalau settingnya nggak masih sama, caranya masih sama. Sorry motong Om Rizky, nggak setting malah kalau aplikasi itu Om sudah install di PC Om Arif, begitu Om buka aplikasi yang baru, settingan Om Arif itu udah kepake yang kemarin. Bahkan ini tadi aku pakai, aku nggak nyeting ulang, cuman masuk di rare token kita aja yang harian, udah bisa pakai. Jadi nggak perlu setting ulang lagi kayak kemarin, harus buka Google Console nggak? Ya, jadi tinggal install aja. Sebetulnya install udah pakai gitu, nggak perlu di setting-setting yang lain-lain. Itu hanya di awal aja sih. Gitu teman-teman. Teman-teman kayaknya untuk webinar kali ini karena kita udah 1,5 jam nih ya durasinya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya kita closing ya. Nanti untuk video dan template yang tadi nanti Om Ardi share di grup juga ya, yang materinya ya, Om Ardi ya. Iya. Nanti aku jadi mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu di webinar kali ini. Tadi Om Ardi daging banget ya mengenai prompting. Jadi teman-teman bisa langsung implementasikan ke proses bikin atau produksinya konten teman-teman. Langsung implementasikan aja. Nanti promptnya lebih detail, parameter dan lain sebagainya. Mungkin dari saya segitu aja dari webinar Pro Mastery ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh nanti di grup aja ya. Kita nanti buka untuk akses teman-teman. Kita bisa diskusi di grup. Oke teman-teman, paling seperti itu teman-teman. Dari saya Om Ardi ada tambahan nggak Om Ardi? Udah cukup, terima kasih banyak teman-teman. Tips terakhir, jangan lupa terus belajar. Untuk yang sudah belajar jangan lupa praktek. Jadi kalau cuma dipelajari aja cukup tahapannya cuma tahu aja tapi nggak sampai tahap pemahaman, itu ilmunya tadi kurang bermanfaat. Ingat, aku ulangi lagi yang terakhir ya, ini callback ya. Prompting itu adalah input yang akan menentukan prosesnya bekerja dan output yang kita hasilkan. Jadi inputnya harus detail dan spesifik. Dah itu. Terima kasih. Selamat malam. Foto dulu kata Om Andi. Kayaknya udah pada bubar. Nggak apa-apa, nanti ada rekamannya. Yes, okay, kita kirim di YouTube. Oke, ya, thank you. Oke. Baik, Thank you selamat malam semuanya. teman-teman. Yo. Ya.